Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat pagi Bu Rima. Selamat pagi Pak Hadi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Jadi sebelumnya di kesempatan pagi hari ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Hadi Subroto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA N2 Ponorogo. Sebelah saya ada Bu Rima, pengajar bahasa Jawa di SMA N2 Ponorogo juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi atau wawancara Bu Rima. Jadi untuk percakapan pra-observasi atau wawancara kali ini tujuannya adalah supaya Ibu Rima punya persiapan yang lebih baik, lebih percaya diri, sehingga nanti pada waktu pembelajarannya di kelas yang direncanakan ini bisa berjalan dengan lebih baik. Baik Bu Rima, untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, tujuan pembelajarannya apa ya Bu Rima? Materinya kali ini adalah sengkalan ya Pak. Jadi tujuannya sebenarnya hanya untuk mengenalkan apa itu sengkalan kepada anak-anak. Karena memang di zaman sekarang itu anak-anak banyak yang tidak tahu tentang sengkalan atau bahkan aksara Jawa pun anak-anak itu juga tidak bisa membacanya. Jadi tujuannya adalah yang pertama untuk pengenalan sengkalan itu juga termasuk kebudayaan yang kita miliki gitu. Jadi anak-anak ada rasa memiliki kebudayaan tersebut, lalu juga untuk memperlancar mereka nanti membaca dan menulis aksara Jawa. Iya Bu, untuk sengkalan itu seperti bagaimana Bu kalau dalam bahasa Indonesia ini? Kalau sengkalan itu bahasa mudahnya atau mungkin banyak orang mengenalnya itu namanya kronogram gitu. Jadi kronogram. Iya. Itu semacam penulisan tahun tapi tidak menggunakan angka, tapi menggunakan kata-kata gitu. Jadi nanti ada draft tersendiri untuk kata-katanya yang termasuk angka 1, 2, 3 dan seterusnya, itu nanti ada sendiri gitu. Oh gitu. Jadi Bu Rima berencana untuk materi tentang sengkalan ya. Kemudian untuk area pengembangannya Bu, kira-kira Bu Rima nanti ingin mengembangkan area apa untuk anak-anak yang ingin dikembangkan seperti apa? Kalau sengkalan itu kan mungkin ini materi baru, jadi anak-anak itu tolak ukur saya adalah cukup anak-anak mengetahui dan bisa membuat satu atau mengartikanlah sengkalan itu gitu. Jadi tahu pengetahuan juga nanti pengen keterampilan Bu ya. Iya betul. Betul. Untuk pengetahuan dan keterampilannya untuk meningkat kaitannya dengan sengkalan. Betul. Kemudian untuk media pembelajarannya nanti rencananya Bu Rima menggunakan media pembelajaran apa saja? Secara umum ya biasanya pakai PowerPoint gitu. PowerPoint. Iya, lalu ada beberapa studi kasus begitu Pak. Oh, studi kasus. Iya. Jadi nanti diberikan semacam kayak permasalahan seperti itu Bu ya. Betul. Kira-kira untuk pelaksanaannya kapan Bu? Rencananya materi sengkala ini akan disampaikan kapan dan jam keberapa? Rencananya besok hari Selasa itu di kelas 11.1 jam ke-34. 3 dan 4. Kelas 11.1 jam 3.4 sekitar pukul 8.35 Bu ya? Iya, ya jam 8.35 sampai istirahatnya. Iya. Baik Bu Rima, jadi untuk setelah kita melaksanakan pra-observasi seperti ini, nanti saya minta izin untuk masuk ke kelasnya Bu Rima. Oh iya. Kemudian saya nanti akan mengamati, kemudian juga untuk mencatat hal-hal apa saja yang mungkin bisa saya catat dan nanti digunakan untuk ketika pasca observasi. Demikian Bu ya. Semoga nanti untuk pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih. Juga bisa istilahnya bisa mempersiapkan yang mungkin disiapkan. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin ini Bu, sebelum diakhiri, kira-kira menurut Bu Rima manfaat apa atau apa yang Bu Rima dapat dari percakapan kita hari ini? Tentunya dengan percakapan ini saya lebih bisa matang dalam persiapan, mempersiapkan apa kira-kira nanti akan saya berikan, penugasan atau studi kasus apa yang cocok dengan siswa-siswa kelas tersebut. Ya, jadi lebih siap Bu ya. Ya, semoga nanti berjalan dengan lancar Bu. Terima kasih. Siap, percaya diri, berjalan dengan lancar. Ya. Sampai jumpa lagi kita nanti di kelas Bu ya. Iya, Terima kasih waktunya Bu Rima. Ya, sama-sama. Demikian untuk kegiatan wawancara pra-observasi. Nanti kita lanjutkan untuk kegiatannya adalah observasi di kelasnya Bu Rima hari Selasa untuk jam 3.4 di kelas 11.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pencah tak lanjutne nggih materine. Minggu wingi sampun ulangan niki mengke Bu Rima bakal jelasne bab anyar yaiku ngenani aksara Jawa. Nah, Cah, nek biasane sampean bahas aksara Jawa kan mung aksarane wae ya. Nah, ternyata ning jero aksara Jawa kuwi eneng sengkalan. Dadi iki engko awake dhewe yo mbahas sengkalan sadurunge luwih adoh ning aksara Jawa. Sengkalan ki apa to sakjane? Sengkalan kuwi lek awake dhewe nulis taun biasane nggunakne angka ya to, tapi lek ning sengkalan kuwi awake dhewe nulis taun kuwi gak nggunakne angka, nanging nggunakne tetembungan utawa basa Indonesiane nggunakne kata-kata. Nah, kata-kata niku wis enek dhewe, Cah. Jadi kata-katanya itu sudah tersistem wis eneng angka 1 ki apa wae kata-katane 2 sampai 9 ki apa wae mengke wis wonten. Sengkala saka tembung kala, kala kuwi tegese wektu, wayah gitu ya. Jadi sengkala itu adalah penulisan untuk menunjukkan tanda tahun atau waktu. Kuwi ning basa Jawa diarani sengkala. Nah, terus lek wis ketemu angkane, engko terus diwalik. Lek nulis diwalik. Dadi 1400 gitu ya. 1400. Sengkalan niku wonten kalih teges, ada 2 arti ya. Sing kesiji arti taune, tahun lek sirna ilang kertaning bumi terus diterjemahkan dalam angka kuwi engko nemu tahun 1400. Iki artine sing kesiji. Artine sing keloro adalah arti sangka tetembungane utawa kata-katane iki. Nah, iki diartekne. Apa artine? Mau muspra ilang karaharjan ning bumi. Bumi ngendi maksude? Nah, iki sengkalan kanggo mratandani runtuhe Keraton Majapahit ya. Jadi seruntuhnya kerajaan Majapahit itu dibuat sengkalan atau penanda tahun dingge ngeling. Pun lanjutan diskusi utawa presentasi sangka
apa sing mbok bahas ning kelompok Mang? Cahayu. Ngadeg Cahayu. Konco niku sekawan. Nggih. Gangsal terus Kiblat niku sekawan. terus Ruming songo. terus Wewangi setunggal. Wangi setunggal. Oke, nggih. Mas Dias. Tembang napa Mas niku wau Mas? Monggo ngadeg sik. Tembang napa? Pinten baris? Pinten Mas? 6. Nggih. Tegese napa Mas niku wau Mas? Mijil lirah ing endon. Tegese yaitu lahir negara Indonesia. Terus Rinebut ayu kamardikane yaitu tegese rebut kamardikan. Sagung sengkala sampun kabesmi. Alangan kang gedhi wis disingkirake. Kasanto. Kasantosane i. Iku tegese njur negara dadi sentosa. Oke, nggih. Niku wau nggih tegesipun sengkalanipun. Pun niku wau piwulangan dinten menika kinten-kinten saking proses belajar niki wau wonten ingkang badhe nyuwun pirsa ngenani materi sengkalan utawi trap-trapane penerapannya ning tembang utawa ning apa kinten-kinten wonten ingkang badhe nyuwun pirsa. Oh, dereng wonten nggih. Lek dereng wonten berarti Bu Rima maring penugasan nggih kagem minggu ngajeng tugase monggo saben-saben bocah ndamel sengkalan piyambak-piyambak nggih. Iso gawe taun apa wae, taun lahirmu misale utawa taunmu mlebu SMA lur. Oh, aku seneng mlebu SMA lur dadi ku tak gawe sengkalan. Utawa mungkin tahun pernikahane bapak ibu sampean ya. Utawa mungkin tahun lulusmu. Oh, berarti aku lulus sampai SMA lur kira-kira tahun 2000 2045. Kalih ewu selangkung nggih. Berarti engko aku terus lulus, aku mlebu ning misale pengen ning ITS, aku wis dadi mahasiswa ITS ki tahun kuwi. Aku dadi mahasiswa UGM, kira-kira aku wis dadi mahasiswa apa misale aku wis dadi polisi tahun kuwi, dadi tentara misale. Ya, jadi wujud dari doa-doa kamu itu ya, digawe sengkalan taune monggo kersa sak senengmu njumuk tahun apa gitu ya. Niku. Nah, tugas niku mengke dipun bahas minggu ngajeng. Berarti loro cah. Tugasnya apa? Gawe sengkalan. Taune, iya ta? Taune kan mbok gawe dhewe. Terus berarti tugasmu gawe kata-katane karo mengartikannya secara harafiah kaya Kimang sing tak jelas nih. Berarti dalam satu sengkalan itu ada 2 ngoten nggih? Nggih, dibahas minggu ngajeng. Sampun ngoten mawon, matur nuwun kawigatosanipun sugeng pepanggihan minggu ngajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Bu Rima. Selamat pagi Pak Adi. Pada kesempatan kali ini saya Hadi Subroto, CGP Angkatan 9 dari SMA N2 Ponorogo akan melaksanakan percakapan atau wawancara pasca observasi di kelas. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bu Anissa Ul, pengajar praktek, kemudian Bu Rima Susanti, pengajar bahasa Jawa yang pada hari Selasa kemarin saya sudah melaksanakan observasi di kelasnya Bu Rima. Bagaimana kabarnya Bu Rima? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Bu Anissa Ul? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Baik Bu Rima, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan pasca observasi. Tujuannya adalah sebagai bentuk evaluasi kegiatan yang sudah Ibu lakukan di hari Selasa kemarin. Saya sudah melaksanakan observasi di kelas. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bu Rima setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Setelah pembelajaran kemarin tentu saja ada perasaan lega gitu ya Pak, walaupun sebelumnya itu pasti tegang, biasanya nggak disaksikan, dinilai gitu, tapi ini ada yang mendampingi, ada yang menilai, jadi pasti ada perasaan tegang atau grogi seperti itu. Kemudian apakah
selain grogi ada perasaan lain Bu? Misalkan ada yang lain. Takut materinya itu tidak sesuai dengan tujuan dari observasi itu tadi. Jadi lebih gimana ya? Takut ada beberapa miss materi ke anak-anak juga tidak sesuai dengan tujuan dari observasi yang dilakukan Bapak tadi. Oh iya. Kemudian untuk area pengembangan apa saja Bu yang kemarin telah Ibu kembangkan? Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya apa saja yang sudah Ibu lakukan kemarin? Kalau untuk pengembangannya berarti secara konsep atau pengetahuan anak-anak alhamdulillah sudah mulai paham gitu apa maksud daripada sengkalan tersebut gitu ya, fungsinya dan bagaimana cara pengerjaannya gitu ya. Kalau untuk keterampilan berarti kemarin sudah mulai secara berkelompok anak-anak sudah mulai mengerjakan. Walaupun belum individu, tapi saya rasa sudah cukup mewakili kemampuan anak-anak untuk mengetahui bagaimana kemampuannya secara praktek memecahkan sengkalan itu tadi. Jadi secara umum untuk pengetahuan dan keterampilannya sudah baik, Ya, sudah ada peningkatan. Ya. Menurut Ibu, apakah ada yang perlu disempurnakan dari kegiatan pembelajaran kemarin? Mungkin dari sisi anak, mungkin ada yang ingin disempurnakan apa? Atau Tentu ingin diperbaiki? ada. Oh iya Pak, tentu ada gitu ya. Masih ada beberapa anak yang belum begitu paham terkait konsep sengkalan karena memang mungkin kendala bahasa ya di sini tidak semuanya gitu, dari Jawa asli ada beberapa yang dari luar kota. Nah, mungkin nanti ada tambahan pembelajaran tersendiri untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus dalam artian secara bahasa tidak terbiasa dengan bahasa Jawa seperti itu. Oh gitu. Kalau menurut Ibu kendala yang terjadi terutama untuk yang anaknya sudah dari kecil itu berbahasa Jawa itu mungkin ada Bu? Apa kira-kira kendala yang atau Kalau anak-anak yang sudah terbiasa berbahasa Jawa itu sebenarnya kendalanya bukan bahasa Pak, tapi pada minat belajarnya atau mungkin seringkali terdistraksi dengan HP mereka gitu. Oh, karena terdistraksi HP. Iya. Jadi terganggu oleh HP sehingga mungkin anaknya kurang Tidak fokus, konsen. kurang Betul. konsen. Kalau bagaimana dengan keaktifan mereka Bu? Keaktifan untuk belajar mungkin untuk mengerjakan tugas itu bagaimana? Sebenarnya anak-anak itu rata-rata aktif gitu ya, hampir semuanya aktif ya, hanya beberapa dari anak-anak saja mungkin yang itu tadi karena terganggu tidak fokus pada pembelajaran yang di kelas jadi mereka menjadi kurang aktif gitu. Kalau rata-rata anak-anak itu memang baik karena ya 10-1 itu cenderung anaknya bisa 11-1 maaf. 11-1 ya. Iya, cenderung bisa dikondisikan anak-anaknya. Iya. Nah, jadi dari yang Ibu Rima sampaikan tadi bahwa ada beberapa kendala untuk anak yang kurang fokus ya, Iya, betul. atau terdistraksi oleh HP. Gitu Nah, ya. kemudian bagaimana rencana ke depan Bu Rima? Mungkin Bu Rima punya rencana untuk mengurangi ya atau bagaimana mengatasi siswa yang tidak fokus tadi? Apakah rencana ke depannya seperti apa? Ketidakfokusnya tadi kan karena kurang pemahamannya kan ada dua ya, karena mungkin terkendala bahasa dan yang satu karena terdistraksi HP itu tadi ya. Untuk anak-anak yang menurut saya berkebutuhan khusus dalam artian tidak terbiasa dengan bahasa Jawa berarti ya kita menyesuaikan dengan kemampuan anak tersebut gitu ya, karena dasarnya anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda jadi ya sebisa mungkin kita cukupi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Oh iya. Atau mungkin bahasa apanya ya formalnya itu Pak memenuhi pembelajaran secara dengan cara terdiferensiasi gitu. Ya. Iya. Nah, untuk anak-anak yang terkendala HP tadi jadi terdistraksi gara-gara HP tadi ya mungkin nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita bisa menginstruksikan kepada anak untuk HP itu ditaruh di depan atau bagaimana supaya anak itu lebih fokus terhadap materi di kelas itu tadi. Oh iya, jadi Bu Rima tadi sudah punya rencana untuk anak-anak yang memang bahasa Jawa atau yang dari kecil itu mungkin belum mahir berbahasa Jawa ada ini ya berdiferensiasi ya. Jadi Betul. nanti Bu Rima akan memberikan pelayanan yang mungkin berbeda kepada mereka ya. supaya nanti bisa mereka mengejar ketertinggalan dibanding anak-anak yang sudah
dari kecil berbahasa Jawa. Betul ya. Kemudian tadi Bu Rima sudah menyampaikan untuk anak-anak yang terdistraksi, berarti HP-nya mungkin diletakkan di depan gitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, kira-kira rencananya kapan Bu Rima untuk mulai menerapkan rencana tadi Bu? Kira-kira minggu depan atau pertemuan selanjutnya gitu. Oh, minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian dalam proses Bu Rima perencanaannya tadi, kira-kira siapa saja Bu yang mungkin dilibatkan atau melibatkan orang lain supaya nanti berjalan lebih baik untuk rencana tadi kaitannya dengan fokus dan diferensiasi tadi? Tentu saja kalau saya menerapkan suatu peraturan itu tidak bisa berjalan sendiri, yang pasti ya siswa itu tadi. Jadi ada kesepakatan tersendiri dengan masing-masing kelas, mengingat setiap kelas juga punya minat belajar atau kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti kita sepakati apa masalahnya di kelas itu, lalu kita cari solusinya dan kita sepakati bersama solusi itu diterapkan di kelas tersebut. Atau mungkin dalam awal pembelajaran itu sudah disiapkan kontrak belajar ya. Jadi kalau mungkin di sekolah kita sudah sering ada kontrak belajar ya, seperti itu memang harus diterapkan dari sejak awal pertemuan, harus konsisten, karena ketika guru sendiri tidak konsisten maka akan menyebabkan anak-anak juga berpikiran bahwa oh berarti peraturan itu boleh kok dilanggar seperti itu. Jadi konsistensi antara guru dan siswa itu tadi. Kemudian kalau tadi kan dengan siswa Bu ya, kira-kira siapa saja yang dilibatkan selain siswa Bu kalau nanti punya rencana untuk kaitannya dengan meningkatkan fokus siswa Bu? Tentu saja sekolah, lalu mungkin wali kelas, dan wali murid itu pun kita juga sebenarnya yang utama adalah wali murid, karena yang di rumah itu kan yang mereka yang memotivasikan wali murid masing-masing. Jadi ya sebenarnya yang utama itu ya wali murid itu tadi. Oh, wali murid dilibatkan untuk kerjasama ya Bu ya? Betul. Terutama nanti kalau kaitannya mungkin dengan HP-nya tadi. Betul ya, itu Pak. Jadi HP yang tidak boleh digunakan ini kan tentu harus ada himbauan disampaikan kepada. Terima kasih Bu Rima sudah menyempatkan waktu ya atau meluangkan waktu untuk mengikuti percakapan pasca observasi pada kali ini. Semoga nanti rencana-rencana Bu Rima bisa terlaksana dengan baik, kolaborasi dengan orang tua bisa berjalan dengan baik juga, dan harapannya nanti untuk kelas 11-1 utamanya dan yang diajar Bu Rima itu bisa fokus dan juga bisa meningkat kaitannya dengan pembelajaran bahasa Jawa. Amin. Ya, terima kasih Pak. Demikian untuk pasca observasi bersama Bu Rima. Selanjutnya mungkin Bu PP, Bu Anisaul bisa menyampaikan mungkin ada tambahan. Sejauh yang saya amati tadi, proses coachingnya berjalan lancar, coachingnya juga tidak tegang, ini luar biasa sekali. Coach sudah sangat percaya pada coachnya, ini sudah satu poin tersendiri Pak. Yang saya amati lagi, gini, alur tirtanya sudah berjalan runtut dan tujuannya pun juga sudah disepakati bersama, datangnya juga dari coach. Yang perlu dibiasakan Pak Nggih, ini memang kita membiasakan untuk melakukan setiap pertanyaan itu agar yang menjadi lawan bicara itu tertarik dengan kita. Jadi kita perlu membiasakan pertanyaan berbobot. Jadi secara tidak langsung kita ini akan melakukan pertanyaan seperti coaching ini tadi. Tapi saya yakin Pak Hadi ini bisa, karena memang Pak Hadi ini kan guru bahasa Indonesia Bu. Jadi kosakatanya luar biasa, saya yakin. Saya amati percakapan coachingnya tadi juga, wah ini nggak ada jedanya juga, kan luar biasa. Itu Pak Hadi mungkin yang bisa saya sampaikan dari pengamatan saya tadi. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan perbaikan untuk kita bersama. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih untuk refleksinya dan catatannya Bu Anisaul. Demikian untuk kegiatan wawancara pasca observasi bagian dari supervisi akademik untuk kaitannya dengan tugas modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.